Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Semoga Allah melindungi kita semua. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ustaz-ustazahnya. Baiklah anak-anak ustazah, pada pelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita, bab yang ketiga tentang denah dan skala. Tetapi dalam video ini kita terlebih dahulu membahas tentang denah ya nak. Sebelum kita belajar, mari kita berzikir bersama-sama ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagian yang A, denah dan arah mata angin. Yang pertama adalah membaca denah sederhana. Yang pertama kita bahas dulu apa itu denah. Denah adalah gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Fungsi denah adalah sama dengan peta, yaitu memudahkan kita untuk menemukan lokasi sebuah tempat. Untuk menjelaskan atau memahami letak suatu denah, kita harus terlebih dahulu memahami arah mata angin. Silahkan Ananda lihat buku SPS-nya di halaman 57. Anak-anak ustazah, inilah contoh dari arah mata angin. Berdasarkan gambar yang ada di samping, dapat kita lihat bahwa antara dua arah mata angin membentuk sudut dengan besar tertentu. Contohnya yang pertama, antara arah utara dan timur membentuk sudut 90 derajat. Yang kedua, antara arah timur laut dan timur membentuk sudut 45 derajat. Yang ketiga, antara arah timur dan barat membentuk sudut 180 derajat. Yang terakhir, antara arah barat laut dan tenggara membentuk sudut 180 derajat. Jadi kesimpulannya, antara satu arah mata angin ke arah mata angin berikutnya membentuk sudut 45 derajat. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh denah. Nah, ini ada denah ruang kelas. Ini contohnya, contoh denahnya. Kemudian berikutnya adalah contoh dari denah sekolah. Denah sekolah secara seluruhnya ya. Ini contoh denahnya. Kemudian berikutnya, nah itu ada arah mata anginnya ya. Dan dilanjut dengan contoh dari denah lingkungan rumah. Misalnya di lingkungan rumah anak-anak ustazah. Nah, ini ada contoh denahnya. Bisa anak-anak ustazah juga lihat di buku halaman 57 ya, dan di halaman 58. Kemudian kita lanjut. Untuk memahami cara membaca denah, silahkan Ananda semua simak penjelasan berikut. Silakan anak-anak ustazah buka bukunya, buku SPS matematika di halaman 58. Nah, di sana ada sebuah denah di manakah letak rumah Jessie.
Nah, kita akan mencari posisi rumah Jessie berada di mana. Nah, letak rumah Jessie berada di sebelah selatan rumah Aditya. Kemudian, letak rumah Jessie berada di sebelah utara rumahnya Mita. Dan letak rumah Jessie berada di sebelah timurnya pasar. Sama juga letak rumah Jessie berada di sebelah timur pusat perbelanjaan. Selanjutnya, posisi benda pada bidang koordinat. Secara sederhana, bidang koordinat bisa berupa gambar seperti berikut. Nah, ini anak-anak Ustazah lihat contoh di buku SPS-nya halaman 63. Di halaman 63 ada contoh ya. Lihat gambarnya. Yang pertama, kandang sapi terletak pada koordinat A,5. Nah, kandang ayam terletak pada koordinat B,2. Kandang domba terletak pada koordinat D,4. Nah, kandang kambing terletak pada koordinat F,3. Dan yang terakhir kandang bebek terletak pada koordinat H,5. Letak suatu tempat pada denah juga bisa digambarkan pada bidang koordinat. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini masih dicontoh halaman 63 ya, Nak. Kita lihat letak suatu tempatnya, yaitu yang pertama itu sekolah terletak di Jalan Sirsa ya pada koordinat B,1. Nah, kemudian perhatikan lagi di bukunya yang B, minimarket terletak di Jalan Apel. Nah, pada koordinat F,3. Nah, kemudian yang ketiga toko buku terletak di Jalan Kecapi pada koordinat H,5. Selanjutnya, letak pada peta juga dapat kita gambarkan pada peta. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar berikut di halaman 64 ya, Nak. Bisa anak-anak Ustazah lihat, ini contoh peta. Jadi, kita akan melihat letak beberapa tempat di Pulau Bali pada bidang koordinat di atas. Nah, kita lihat. Nih koordinatnya. A sama 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itu kotak koordinatnya. Nah, kita lihat yang pertama itu Denpasar berada di koordinat F,5. Nah, kita cari. Nah, ini dia kota Denpasar ya, terletak pada titik F, kita lihat kotaknya 2. Nah, berarti Denpasar terletak pada koordinat F,2. Nah, kita lihat lagi Ubud. Nah, Ubud terletak di Ubud masih di kotak F ya. Nah, terletak pada koordinat F,3. Oke, sejajar dengan angka 3. Nah, selanjutnya yang ketiga Kelungkung. Nah, kita cari kota Kelungkung. Ini dia kota Kelungkung terletak pada koordinat G,3. Oke. Yang terakhir adalah kota Tabanan berada di mana ya? Kita lihat lagi di peta. Nah, kita lihat Tabanan berada di koordinat, ini dia ya, Tabanan. Kota Tabanan berada di koordinat E,3. Nah, berarti Tabanan berada di koordinat E,3. Lanjut, silakan anak-anak Ustazah perhatikan di bukunya di halaman 65 ada letak titik dan bangun datar pada bidang koordinat. Nah, di sini ada garis lurus yaitu merupakan sumbu X ya, yang mana ini adalah sumbu mendatar. Kemudian ada sumbu Y yang merupakan sumbu tegak. Ya, kita lihat di sini ada beberapa huruf, ada 4 huruf A, B, C, dan D. Nah, pada gambar yang ada di atas ini, koordinat titik A berada di 4,2. Nah, 4 ini merupakan sumbu X dan 2 ini merupakan dari sumbu Y. Nah, kita lihat A. A berada di
sejajar dengan 4 X-nya. Kemudian kita lihat di sumbu Y itu 2. Ya, makanya koordinat titik A berada di 4,2. Selanjutnya huruf B berada di titiknya yang merah ini adalah minus 5 ya. Nah, koma 0 karena dia berada di garis 0 di sumbu Y-nya 0. Berarti B itu berada di koordinat minus 5,0. Nah, kemudian huruf C. C kita lihat di sumbu X-nya berada di minus 2 ya, di sumbu X ya. Minus 2. Nah, di sumbu Y berada di titiknya berada di minus 3. Berarti huruf C berada di koordinat minus 2, minus 3. Nah, selanjutnya yang terakhir ada huruf D. Nah, di sumbu X dia berada di angka 6. Positif ya bilangannya. Kemudian pada sumbu Y berada di minus 2. Nah, makanya penulisannya adalah huruf D berada di koordinat titik 6, minus 2. Oke. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Semoga Ananda semua bisa memahaminya dengan baik. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah, dan selalu mengerjakan sholat 5 waktu serta memurojaah hafalannya. Saya hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.